Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, apakah Anda sering memberitakan Injil untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus? Saya mau berbicara tentang visi Yesus Kristus. Menurut pandangan orang yang percaya, ada dua macam orang di dunia ini. Apa saja dua macam orang itu? Ada orang yang belum percaya dan ada orang yang sudah percaya. Apa yang harus kita lakukan ketika bertemu orang yang belum percaya? Kita harus memberitakan Injil supaya mereka juga diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan ketika bertemu orang yang sudah percaya? Kita harus menyebarkan visi Yesus Kristus supaya mereka mengikuti pelatihan tentang pemberitaan Injil. Apa yang harus dilatih dalam pelatihan pemberitaan Injil? Ada 3 hal yang merupakan pelatihan itu. Kita harus tahu. 1. Mengapa kita harus memberitakan Injil? 2. Bagaimana kita harus memberitakan Injil? 3. Kepada siapa kita harus memberitakan Injil? Hari ini, yang pertama, mengapa kita harus memberitakan Injil? Kita harus memberitakan Injil untuk mencapai visi Yesus Kristus. Apakah visi Yesus Kristus itu? Visi Yesus Kristus tercatat di dalam doa Bapa kami pada Injil Matius. Di dalam doa Bapa kami ada 3 lah, yaitu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Pertama, bagaimana nama Allah bisa dikuduskan? Hanya sewaktu segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa menyembah kepada Allah, nama Allah bisa dikuduskan. Allah mau semua manusia menyembah hanya kepada Allah saja. Apakah sekarang semua orang di kota ini menyembah hanya Allah saja? Bagaimana orang berdosa bisa menyembah Allah yang Maha Suci? Manusia bisa menyembah Allah hanya melalui Yesus Kristus yang telah melunasi dosa-dosa kita. Kedua, bagaimana kerajaan Allah bisa datang? Hanya sewaktu semua orang menaati perintah Allah yang adalah Raja segala raja, maka kerajaan Allah akan datang kepada kita. Apakah sekarang semua orang di kota ini menaati perintah Allah? Perintah Allah, apa yang paling penting untuk ditaati? Kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus Allah. Ketiga, bagaimana kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga? Kehendak Allah adalah pemulihan hubungan yang baik dengan manusia. Sewaktu Allah menciptakan dunia dan manusia, Allah dan manusia berhubungan baik. Tetapi setelah manusia berdosa, hubungan antara Allah dan manusia terputus. Oleh sebab itu, kehendak Allah adalah memulihkan hubungan yang baik dengan manusia. Apakah semua orang di kota ini sudah berhubungan baik dengan Allah? Bagaimana kita bisa memulihkan hubungan yang baik dengan Allah? Kita bisa memulihkan hubungan yang baik dengan Allah hanya melalui Yesus Kristus yang adalah pengantara. 3, ini adalah visi Yesus Kristus. Bagaimana visi Yesus Kristus ini bisa tercapai? Hanya sewaktu segala orang-orang menyembah dan menaati kepada Allah dan memulihkan hubungan dengan Allah melalui percaya kepada Yesus Kristus, maka visi Yesus Kristus akan mulai tercapai. Kemudian ada 2 hal yang paling penting untuk mencapai visi Yesus Kristus. Berdoalah dan bertanyalah. Pertama, berdoalah. Apa yang terpenting saat kita berdoa? Nabi Habakuk berdoa kepada Tuhan supaya pekerjaan Tuhan dihidupkan dan dinyatakan dalam lintasan tahun.
Frasa dalam lintasan tahun berarti di dalam generasi saya atau selama hidup saya. Walaupun tidak ada harapan pada zaman Habakuk, Nabi Habakuk berdoa begini, kita juga harus berdoa seperti ini. Tuhan, saya mau melihat kerajaan Allah terjadi pada generasi saya, sewaktu saya masih hidup. Saya mau melihat kerajaan Allah terjadi di tempat ini. Kita harus berdoa seperti ini setiap hari, karena berdoa merupakan hal terpenting untuk mencapai visi Yesus Kristus. Kedua, bertanyalah, apa yang terpenting yang kita harus tanyakan untuk mencapai visi Yesus Kristus? Paulus berkata, bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Sebelum orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, mereka harus mendengar Injil terlebih dahulu. Jadi, kita harus bertanya begini, berapa banyak orang di dalam kota ini telah mendengar Injil dari saya pada hari ini? Kita harus bertanya begini setiap hari, karena pertanyaan inilah yang terpenting untuk mencapai visi Yesus Kristus. Kemudian, ada 1, 2, 3 strategi untuk mencapai visi Yesus Kristus. Yesus yang adalah ahli strategi terbaik sudah memberikan 1, 2, 3 strategi melalui amanat agung di dalam Injil Matius. 1, 2, 3 strategi ini merupakan 1 perintah, 2 keyakinan, dan 3 tugas. 1 perintah adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Kristus adalah orang yang mengerti dan melakukan 1, 2, 3 strategi ini untuk mencapai visi Yesus Kristus. Apakah Anda murid Kristus atau hanya anggota gereja? 2 keyakinan adalah kuasa dan penyertaan. Yesus Kristus berjanji Dia akan memberi kuasa kepada kita supaya kita bisa melaksanakan amanat agung dengan kuasa itu. Kemudian Dia berjanji Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman suatu kita menjadi murid-Nya. Oleh sebab itu, kita tidak usah takut sewaktu kita memberitakan Injil. 3 tugas adalah pergilah, baptislah, dan ajarlah. Yang pertama adalah pergilah. Pergi untuk apa? Kita harus pergi untuk membuat orang-orang terhilang bisa mendengar Injil. Kita tidak boleh mengatakan, datanglah ke gereja kami karena pintu gereja kami terbuka kepada siapapun. Kedua adalah baptislah. Membaptis siapa? Kita harus membaptis orang yang sudah percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya mereka bisa mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketiga adalah ajarlah. Bagaimana mengajar? Kita harus mengajar orang yang sudah percaya agar mereka juga bisa mengajar orang lain sampai mereka menjadi pelatih. Ini berarti kita harus melatih orang percaya tentang mengapa, bagaimana, dan kepada siapa memberitakan Injil. Supaya mereka juga menjadi pelatih yang melatih orang lain. Sampai mereka juga menjadi pelatih. Demikianlah visi Yesus Kristus. Dan kita harus melakukan segala sesuatu yang telah Yesus Kristus perintahkan kepada kita. Karena tugas murid yang sejati ialah melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Dan kita tidak harus merasa takut. Karena kita mengetahui bahwa Yesus Kristus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman.
hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allah kita. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia kita seperti diri sendiri. Cara terbaik untuk mengasihi Allah Bapa kita adalah menaati amanat agung yang diberikan Yesus Kristus. Cara terbaik untuk mengasihi sesama manusia adalah memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka juga menikmati keselamatan seperti kita. Apakah Anda mau kerjasama untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus? Jika Anda mau kerjasama, saya akan melakukan program pelatihan para pelatih supaya Anda juga segera menjadi pelatih yang melatih orang lain sampai mereka juga menjadi pelatih siapa saja, kapan saja, di mana saja. Terima kasih.